Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para habaib, para asatid asatidah, khususipun dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Hanif Ismail LC selaku Ketua Takmir Masjid Agung Semarang dan Rois Syariah PCNU Kota Semarang yang senantiasa kita hormati dan kita cintai bersama. Juga kepada Insinyur Ki Haji Hamad Maksum Al-Hafidh selaku Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, juga pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Kauman yang senantiasa kita ikuti apa yang menjadi dawuh penghentikannya. Juga tak lupa kepada seluruh jajaran kepengurusan Takmir Masjid Agung Semarang dan semua jamaah Masjid Agung Semarang serta para santriwan santriwati Pondok Pesantren Tahafudul Quran, Pondok Pesantren Raudhatul Quran, dan juga Pondok Pesantren Matlabu Mafazil Quran yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai detik ini masih memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa mengikuti kajian menjelang berbuka puasa yang selama di bulan suci Ramadan ini sudah istiqomah, insya Allah 1 bulan dilaksanakan di Serambi Masjid Agung Kota Semarang. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita bersama, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita mendapatkan syafaat serta mendapatkan pertolongannya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah, khususnya yang masih berada di belakang, untuk mengisi soft depan yang masih kosong, agar nanti dalam mendengarkan kajian yang disampaikan oleh pemateri bisa dengan khusyuk, bisa dengan jelas. Syukur-syukur membawa alat tulis untuk mencatat materi nanti yang akan disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya bersama-sama saya ajak untuk menata niat kita kembali dari rumah, bahwa pertama kita datang ke masjid ini yaitu untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu dan mencari keberkahan Masjid Agung Semarang. Selanjutnya yang akan mengisi kajian pada sore hari ini ialah Saudari Ulia Khairun Nisa dari Pondok Pesantren Raudhatul Quran Kauman. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang semangat. Mari beta sedangu nggih. Didoake selamat purun boten. Nggih wangsul malih nggih. Dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Ki Haji Hanif Ismail LC selaku Ketua Takmir Masjid Agung Semarang yang kita cadang-cadangkan barokah ilmu dan doanya. Yang saya muliakan pula Insinyur Romo Ki Haji Hamad Maksum Al-Hafidh selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran yang kita nantikan barokah doa dan ilmunya. Dan tak lupa kepada seluruh jamaah Masjid Agung Kauman Semarang yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat niki sehat sedanten nggih. Enten sing sakit boten? Nggih, sehat niku nikmat. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul pada sore hari ini. Tapi penyakit itu juga nikmat. Kenapa nikmat? Kata Ustadz Sulaiman itu Ustadz guru kitab di pesantren kami. Beliau berkata bahwa penyakit itu adalah bagiannya orang muslim. Penyakit itu anugerah, penyakit itu berasal dari Allah. Semua itu dari Allah. Maka kita harus mensyukuri. Pernah mendengar jenengan nate mireng boten? Nek tiang sing sakit niku dosa-dosane diampuni. Nate mireng boten? Lah, demamnya orang mukmin satu hari saja itu bisa menghapus dosa kita selama 1 tahun. Karena apa? Karena Allah itu sayang kepada kita, sayang kepada orang-orang mukmin. Makanya Allah itu memberi kita penyakit, memberi kita ujian di dunia. Penyakit itu seperti contoh demam. Demam itu kan panas. Itu seperti siksaan. Allah memberi siksaan kepada kita itu di dunia. Karena Allah itu tidak mau kalau kita orang-orang mukmin nantinya disiksa di akhirat. Makanya ketika kita sakit itu harus disyukuri, harus bersabar. Percuma kita sakit kalau kita ngeluh itu sama aja, kita nggak dapat pahala. Dosa-dosa kita juga nggak diampuni sama Allah. Makanya itu ketika kita sakit yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, ingat kepada Allah. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu. Itu sudah jelas yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Ketika kita sakit, yang nggak harus kita sakit sih, setiap hari kita juga harus wajib mengingat Allah. Tapi ketika kita sakit itu harus wajib, malahan kita harus mengingat Allah.
Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Biar nama kita juga disebut sama Allah. Terus yang harus kita lakukan lagi adalah membaca istighfar ketika kita sakit. Banyak-banyak membaca istighfar. Kita harus ingat dosa apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kok sampai Allah memberikan kita penyakit. Banyak-banyak kita mengucap istighfar. Yang terakhir, ketika kita sakit itu yang paling penting adalah bersabar. Ketika kita sakit, masa kita mau mengeluh terus, ya Allah kok nggak sembuh-sembuh gini. Makanya itu kita harus bersabar. Kita diberi ujian sama Allah, lalu kita harus menghadapi ujian tersebut dengan bersabar. Raja Fir'aun itu tidak pernah sakit selama kurang lebih 400 tahun. Kenapa? Karena Allah itu tidak mau siksaan Raja Fir'aun itu Allah limpahkan ke dunia. Makanya Raja Fir'aun itu tidak pernah Allah berikan penyakit di dunia. Karena Allah sudah menempatkan Raja Fir'aun itu di tempat yang sangat buruk. Makanya itu saat niki ketika kita sakit, kita harus bersyukur. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang kepada orang-orang mukmin. Yang kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artosnya apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Gusti Allah kalih malaikat mawon maos ke solawat kagem Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe niku sinten? Awake dhewe niku cuman makhluk, cuman manusia biasa yang Allah ciptakan. Masa Gusti Allah malaikat mawon solawat, masa awake dhewe mboten solawat? Makanya niku lanjutane, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepadanya dan ucapkanlah salam dengan salam yang sempurna. Itu sudah jelas Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita termasuk orang-orang yang beriman. Makanya itu kita disuruh Allah untuk selalu mengucapkan, selalu melantunkan sholawat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya di depan bukan untuk mau ceramah. Belum bisa saya untuk menyampaikan ceramah. Tapi saya di depan hanya untuk memberikan sedikit motivasi buat kita, khususnya buat saya sendiri. Yang akan saya sampaikan yaitu tentang rencana yang Allah berikan itu baik. Semua sudah diatur, semua sudah Allah tulis, semua sudah direncanakan oleh Allah. Makanya itu kita tinggal ikuti saja alurnya dari Allah. Untuk sekarang emang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, hari besok, minggu depan, atau 1 jam ke depan. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Rezeki, umur, jodoh, masa depan, cita-cita, semua sudah Allah atur. Tapi jangan karena semua itu sudah direncanakan oleh Allah, kita cuma santai-santai saja. Di sini kita juga harus berusaha.
Berusaha untuk apa? Ya berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Cita-cita, kita punya cita-cita, tapi kita juga harus mewujudkan. Kita tidak tahu apa yang nantinya akan Allah berikan, akan dijadikan seperti apa oleh Allah. Yang penting kita usaha dulu. Tidak ada yang namanya takdir itu ketuker. Walaupun ada, itu bukan ketuker. Emang Allah jadikan takdir itu seperti itu. Semua buah-buahan, semua sayuran yang ada di pasar, yang ada di hutan, yang ada di kebun, itu semua sudah ada namanya masing-masing. Buah apel, buah nangka, itu semua sudah ada namanya masing-masing. Begitupun juga ikan-ikan yang ada di laut, itu sudah ada namanya masing-masing. Tapi kita tidak tahu kita belinya kapan, kita dapatnya kapan. Semisal kita beli buah-buahan pisang di pasar, itu sudah pasti itu sudah milik saya. Tapi kita tidak tahu nanti sampai jalan ada contoh, ada monyet mengambil pisang kita. Itu namanya rezeki siapa? Rezeki kita apa rezeki monyet? Rezeki monyet. Karena walaupun sudah kita beli, tapi di tengah jalan dirampas sama monyet. Berarti itu pisang sudah menjadi takdirnya si monyet. Mau itu harganya mahal, mau itu harganya murah, tapi kalau itu sudah milik kita, itu sudah ditakdirkan sama kita, tidak akan mungkin salah pemilik itu tidak mungkin. Dulu ya teman-teman, tidak terpikir bahwa saya itu akan duduk di sini, tidak terpikir bahwa saya akan mondok di sini. Dulu yang saya inginkan itu bukan di sini, tapi kuliah. Sudah daftar di mana-mana, tapi nyatanya Allah berkata lain. Allah tempatkan, Allah tujukan jalan saya ke sini. Itulah salah satu contoh rencana Allah. Kenapa di dalam surat Al-Anfal ciri orang yang beriman itu adalah tawakal, adalah mengedepankan tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, pasrah maring Gusti Allah. Kita sering punya rencana tapi gagal. Soale nopo? Soale rencanane awake dhewe niku soale rencanane Gusti Allah niku luwih sae tinimbang rencanane awake dhewe. Kita sering kan minta sama Allah, ya Allah kok nggak dikasih-kasih, ya Allah kok nggak dikabul-kabulkan, apa doa saya salah? Itu bukan soal doa kita yang salah, tapi Allah punya waktu masing-masing. Allah punya waktu yang tepat untuk kita. Masa kita minta sama Allah, ya Allah minta ini, masa harus secara instan kita minta langsung di depan mata ada? Kan enggak. Allah pasti punya waktu untuk kita. Padahal bukan bisa jadi Allah mengabulkan, tapi itu pasti Allah mengabulkan doa-doa kita. Kadang dikabulkannya nanti 1 tahun ke depan, kadang beberapa hari ke depan. Intinya kita jangan sampai putus berdoa. Kadang kita menyesal karena sesuatu, menyesali sesuatu karena berbuat dosa, karena berbuat salah, itu pasti, itu wajib. Tapi menyesali keadaan, menyesali pengalaman, jangan. Saya yakin setiap yang dipertemukan pasti dipisahkan. Setiap kesempatan yang Allah hadirkan, setiap pengalaman yang Allah berikan, itu semuanya sudah menjadi takdir. Untuk apa kita menyesal? PR-nya buat kita itu mengambil hikmah dari apa yang sedang Allah
uji ke kita. Kadang kita good why me, ya Allah kenapa aku? Bukannya kenapa-napa, tapi Allah pengen kita sebagai makhluknya itu berusaha. Allah pengen lihat usahanya manusia itu seperti apa sih, sabarnya manusia itu sampai mana sih. Allah itu tidak memberikan, tidak akan membebani sesuatu kecuali Dia mampu. Ketika kita diberi ujian, berarti kita tuh mampu, kita bisa menemukan solusinya. Tapi bukan sekarang, mungkin besok. Kadang Allah itu betul-betul merampas apa yang kita punya. Memang semua itu punya Allah, tapi kadang Allah sudah berikan ke kita, terus tiba-tiba Allah merampas semua itu. Contoh, Allah bisa mengambil sesuatu dari kita sesingkat-singkatnya, dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Semua yang kita punya itu milik Allah. Di sini tuh kita punya apa? Ya intinya ketika kita diuji oleh Allah lewat sesuatu yang diambil oleh Allah, seperti kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan bapaknya Nabi Yusuf. Bagaimana beliau diuji dengan ujian yang luar biasa. Bagaimana tidak, beliau kehilangan anak yang benar-benar ia sayangi, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Ayub yang paling istimewa, yang paling luar biasa. Beliau masih kehilangan harta serta penyakit yang susah disembuhkan. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, Allah mengambil semua itu dari Nabi Ayub. Ujian itu dilimpahkan, ujian itu diberikan kepada Nabi Ayub itu selama berpuluh-puluh tahun. Bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Nabi Ayub saja diberi ujian itu puluhan tahun. Namun hasilnya apa? Hasilnya semua yang hilang, semua yang Allah ambil, Allah kembalikan. Dan inilah kehebatan ikhlas dan sabar. Ketika kita sudah mampu melewati step by step, langkah demi langkah prosesnya, Allah pasti akan menggantikannya berkali lipat. Itu pasti. Dalam surat Yusuf ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ada kisah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah niku sinten? Ummu Salamah niku salah satu istrinya Rasulullah. Ketika ia ditinggalkan oleh suaminya itu namanya Abu Salamah. Abu Salamah itu anak dari pamannya Rasulullah. Ketika dia ditinggal sama suaminya, terus Ummu Salamah bercerita bahwa suatu hari ia bertemu dengan suaminya, dan suaminya itu berkata bahwa Rasulullah itu berkata, Rasulullah itu mengatakan sesuatu yang membuat aku bahagia. Beliau itu bersabda, la yusibu ahadam minal muslimina musibatun fayastarji'u inda musibati thumma yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha illa fa'ila dalika bi. Artinya, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah kemudian ia beristirja. Beristirja itu apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setelah musibah itu terjadi. Dan setelah itu Rasulullah itu berdoa,
Yang tadi Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha illa fu'ila dalikabi. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah itu dan gantilah dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah mengabulkannya. Itu kata Rasulullah yang Abu Salamah itu sampaikan kepada Ummu Salamah. Lalu setelah itu Ummu Salamah menghafalkannya doa itu ketika ia ditinggal meninggal oleh suaminya. Lalu apa yang terjadi ketika Ummu Salamah mengucapkan doa itu? Setelah masa iddah Ummu Salamah tersebut, dia kaget karena apa? Karena Rasulullah tiba-tiba datang untuk meminangnya. Masya Allah. Saya sudah pernah tahu soal doa ini dari Ustadz kami, Ustadz Romdoni, pas waktu ngaji kitab. Ketika kita ditimpa musibah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan doanya Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairon minha. Pengen ngapalke boten? Diulang nggih. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairon minha. Saya sudah pernah mempraktekannya sendiri. Pas waktu itu tepatnya hari Ahad itu saya pernah ada musibah. Terus saya baca doa itu karena kehendak Allah hari Senin itu sudah Allah ganti yang lebih baik. Musibahnya apa? Ya pokoknya adalah intinya doanya Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairon minha. Yang penting kita yakin semua yang Allah ambil pasti Allah ganti yang lebih baik. Itu pasti. Yang penting kita harus berusaha, bersabar dan terus berdoa. Terus kata Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang bersandar pada baiknya pilihan Allah, maka dia tidak akan mengharapkan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya. Ada kisah dari seorang penjual tahu. Dia setiap paginya itu siap-siap untuk berjualan di pasar. Lah jarak pasar ke rumah itu sangatlah jauh. Makanya setiap pagi dia naik angkot, itu angkot sudah langganannya. Setiap pagi ia berdoa kepada Allah sebelum berangkat berdagang. Terus yang melewati panjangnya sawah. Dia tidak berhenti setiap paginya berdoa kepada Allah. Biasanya sore hari dagangannya itu laris, dagangannya itu sampai habis. Tapi suatu hari ketika ia berangkat ke pasar seperti biasa, dia doa terlebih dahulu kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah. Terus berangkat naik angkot langganannya tadi. Terus sesampainya di jalan sawah, tiba-tiba dia terpleset hingga jatuh, dan dagangannya semua tahu-tahunya itu ikut jatuh ke sawah sampai hancur. Terus yang dia pikir pas waktu itu, janganlah untung yang dia dapat, malah buntung. Dagangan yang siap pagi ia bawa rusak semua, nggak ada yang bagus. Terus dia pulang nggak jadi jualan. Terus yang ngeluh sama Allah, ya Allah, padahal setiap paginya saya sudah berdoa, setiap paginya saya sudah berzikir kepadamu. Kenapa pada saat ini jenengan tidak mendengarkan doa saya, malah saya ditimpa musibah seperti ini. Terus tidak lama berselang, setelah 2 jam dia mendengar kabar. Kabarnya apa? Kabar
bahwa angkot yang tadi ia tumpangi itu kecelakaan dan semua penumpang yang ada di dalamnya itu meninggal. Untungnya dia pas waktu itu terpleset dan jatuh, padahal dia juga penumpang di angkot tadi. Tapi Allah sudah berkehendak lain. Allah sudah melindunginya lewat jatuh tadi pas awal. Tapi dia bingung, ini gimana, tahu-tahu yang akan saya jual malah rusak semua, nggak ada untung, waktu itu malah buntung. Terus nggak lama kemudian ada tukang peternak bebek itu datang dan bilang, "Pak, saya beli tahu, tapi yang saya beli tahunya itu bukan tahu yang bagus, tapi melainkan tahu yang sudah rusak." Seketika bapak itu langsung bersyukur, "Ya Allah, inikah rencana yang Allah kasihkan kepada saya. Allah masih berikan umur kepada saya, umur yang panjang." Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu amat baik untuk kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu sedangkan itu buruk bagi kita. Allah Maha mengetahui sedang manusia tidak mengetahui. Intinya kita sabar, Allah sedang menguji kita. Makanya kita jangan berputus asa, kita harus berusaha. Al insanu mudabbir wallahu muqaddir. Kita jangan seuzon kepada Allah. Allah sudah menyiapkan semua itu. Allah sudah mengatur semua itu yang terbaik untuk kita. Kita sebagai manusia hanya dapat berencana. Akan tetapi semua apa yang telah direncanakan oleh Allah, apa yang telah kita sebagai manusia rencanakan itu, Allah lah yang nantinya menentukan. Mungkin cukup sekian karena sudah qori. Sebenarnya masih ada materi lagi, tapi kapan-kapan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, kesalahan perkataan saya, mungkin dari bahasa saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.